Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda-bunda yang ada studio ini dari mana sih? Dari Lain Jangan Barat. Oh iya. Iya lengkap banget ya. Nanti dikirimin paket ya. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, ke acara ini semuanya diantar siapa nih? Sopir. Masya Allah, pakai supir pribadi mereka ya? Angkot. Pakai supir angkot. Charter namanya, Bu. Iya. Emang kenapa sih pada nggak diantar suaminya? Lagi keluar kota. Suami di luar kota? Iya. Di mana suaminya? Samarinda. Kerja di Samarinda, Ibu? Kalimantan, Ibu? Jonggol. Di Jonggol. Jonggol. Ada lagi? Di mana lagi? Di India. Waduh. Iya. Enggak. Ini semuanya sesuai dengan tema kita hari ini. Tema kita adalah LDM. Long Distance Marriage. Jadi rumah tangga yang suami itu jauh, udah berbulan-bulan, udah jaraknya ribuan kilometer. Toyib dong. Apa? Bang Toyib. Bang Toyib, bener. Nah, terima kasih ya Bu ya udah datang di acara baru kami. Namanya Assalamualaikum Bunda yang akan membahas permasalahan sehari-hari. Rumah tangga, suami, istri, tetangga, hobi, gosip. Wah, semuanya kita bahas di sini nih. Nah, sebelum kita bahas, kita lihat video berikut ini dulu. Silakan. Assalamualaikum Bunda. Bun, setiap pasangan menikah tentu menginginkan kebersamaan mereka langgeng hingga akhir hayat. Bunda tentu mengharapkan hal demikian juga kan? Nah Bunda, seiring dengan tingginya tingkat kebutuhan serta tuntutan pekerjaan suami atau istri, pernikahan pun harus terganjal jarak. Bagi yang terpisah jarak puluhan atau ratusan kilometer jauhnya, rasanya tak sulit untuk bisa mengatur pertemuan dalam jangka waktu mingguan. Namun yang terpisah di belahan dunia, hal ini sulit dilakukan. Bun, long distance marriage kini adalah hal yang lumrah terjadi pada masyarakat kita. Pasangan yang menjalani hal demikian tentu harus saling berkompromi untuk bisa menjaga kepercayaan dan kehormatan masing-masing selama di perantauan, sehingga akan sangat rentan mengalami perpisahan. Lalu, bagaimana Islam memandang hal ini? Saksikan dalam Assalamualaikum Bunda sesaat lagi bersama Bang Melki serta Bunda Liza dan Bunda Nada, karena Islam itu penuh cinta. Nah, tadi kita udah lihat video tentang LDM, Long Distance Marriage. Seperti biasa, di samping saya sudah ada Bunda Lisa, Bunda Nada, dan Ar-Rohim. Gimana tuh hubungan rumah tangga jarak jauh? Allah, kasihan jauh-jauh banget lagi. Jarak Tadi ada yang di India. Di Ya India. Allah. Jadi inspektur pijai. Berarti jarak-jarak jauh semua ini ya? Iya, Masya banyak banget yang Allah. jarak jauh nih bunda-bundanya. Jadi kita membahas tentang LDM. Ya Allah, jarak jauh dalam pernikahan. Masya Allah. Baik deh. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bun. Ya. Bunda. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kenapa pada lemes-lemes emangnya jauh-jauh suaminya? Yang satu di India, yang satu di Kalimantan, satu Samarinda, yang satu di Eropa katanya. Yang satu di Jonggol malah, Bu. Oh, yang di Iya. Jonggol. Di Jonggol. Jauh kayaknya ya, suami di Jonggol, istrinya di mana? Di sini nih. Pejaten. Di Pejaten. Beda 3 kelurahan doang. Beda 3 kelurahan, tapi kayaknya udah jauh Jauh banget banget. gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Memang kalau dalam pernikahan, dalam Islam itu selayaknya pernikahan ketika seseorang sudah menikah maka bersama. Bersama dari sisi jasmani dan juga bersama dari sisi rohani. Artinya bersama dari sisi jasmani, pagi-pagi ada sama-sama, siang udah bareng-bareng, atau siang satu bekerja masih di kantor, terus istri di rumah, pulang ke rumah, sama-sama lagi malam, besok masih bareng, siang kerja, malam bareng lagi. Itu yang pernikahan yang ideal. Ya, itu dari sisi kebersamaan secara jasmani dan juga kebersamaan secara rohani. Maksudnya apa? Nih hatinya nyambung,
Tapi juga ternyata dalam Islam diperbolehkan apabila dalam pernikahan itu ada yang jaraknya jauh. Suami kerja jauh, dituntut pekerjaan, enggak masalah, boleh dalam Islam. Yang paling penting adalah sama-sama ridho, dua-duanya ikhlas, si istri senang hati ditinggal. Tapi Bu, saya mau tanya, suami jauh-jauh kerja di luar kota, di luar negeri, ibu hatinya ikhlas apa enggak? Alhamdulillah, ya ikhlas lah ya, setiap bulan kan ditransfer terus. itu penting. Alhamdulillah itu penting. Yang terpenting adalah tetap menunaikan kewajibannya dan tetap memberikan hak buat kita. Artinya memang tetap memberikan nafkah buat kita. Itu yang namanya jasmani, meskipun mungkin bersama, paling ini juga hatinya jadi sama lagi, jadi dekat lagi. Tapi meskipun jarak jauh ya nggak masalah, karena mungkin kebutuhan, suaminya bekerja, ya tadi yang paling penting adalah sama-sama suka, sama-sama ridho, dan juga saling mengingatkan bahwa hak dan kewajibannya itu tetap harus dijalankan. Apa nih hak dan kewajiban? Pertama, ketika seorang suami kerja di luar sana, ada yang di luar kota, ada yang di luar kampung, ada yang di luar negeri, tentunya jangan lupa nih bekerja niatnya buat apa? Tentu buat istri kan? Ya. Ketika sudah punya penghasilan, Bang Melki jangan lupa. Akhirnya punya uang, lupa sama istri. Nah ini yang jangan sampai dihindari. Ketika punya uang tujuannya untuk memberi nafkah, kirim kepada keluarga. Kirim kepada istri. Kemudian juga tetap suami yang jauh di sana jaga pandangan, paham kalau sudah ada istri di rumah, jaga nih yang namanya hawa nafsu kita. Kemudian seorang istri pun ketika di tanah air, ketika di rumah, ketika memang ditinggal oleh pasangan, kerja juga tetap harus menjaga diri, menjaga kehormatan, tetap menjaga rumah, jangan sampai bisa menimbulkan fitnah. Mentang-mentang suami jauh-jauh, kerja di sana akhirnya enak-enakan aja. Suami ngirimin duit banyak Bang, akhirnya dia lupa bahwa suami kerja capek-capek di luar negeri, akhirnya dihambur-hamburkan berfoya-foya. Ini jangan, tetaplah kita menjadi seorang wanita yang hemat. Karena wanita yang cerdas, istri yang cerdas adalah diantaranya istri yang hemat dalam pengaturan uang. Ya. Dan yang paling penting, jaga kehormatan, jaga kepercayaan, dan kalau bisa mah jaga komunikasi. Sekarang kan udah enak ya Bu ya. Gampang kalau sekarang. Udah gampang, jarak tidak masalah. Yang penting bisa terus komunikasi. Bisa video call, Betul. bisa melihat juga kerjaan suaminya seperti apa. Sekarang Iya. mah gampang. Betul. Jangan merasa kesepian Bu. Iya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang mau nanya langsung aja yuk, silakan. Oh, ya, iya. Bunda siapa nih? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Lapar nih. Iya. Saya Ida dari Majelis Talim Nurul Jannah Pejaten Barat 2. RW 8. Oh iya. RW-nya jangan ketinggalan ya. Jangan salah. Nah terus saya kan suami saya sebulan bisa 5 hari nih Bun di rumah. Karena sering banget keluar kota Bun. Saya khawatir dengan makannya, kesehatannya, dan satu lagi nih Bun. Takutnya kecantum dengan wanita lain. Itu dia. Terus pertanyaannya apa nih? Terus untuk memupuk percaya saya dengan suami saya tuh bagaimana ya Bun? Mohon jawabannya ya Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan bagus banget nih. Iya. Ini kisahnya udah lama nih? Apa baru-baru ini? Oh sudah lama. Mau nggak mau Sabar dituntut banget ya. suaminya jauh di luar kota. Untuk mencari nafkah. Betul. Nah kita bahas setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Bun. Ya. Bunda. Iya. Nah gimana
gimana nih permasalahannya Bunda itu tadi tuh? Dia lo LDM, jauh di Samarinda ya? Samarinda. Nah, untuk memupuk rasa percaya terhadap suami yang jauh di sana gimana nih Bunda? Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Au kama qala Bang Haji Roma Irama. Bila kamu di sisiku hati rasa syahdu satu hari tak bertemu hati rasa. Udah apal baik, udah Itu bagi orang yang selalu rindu kepada pasangannya. Tadi Bunda nanya, kita khawatir mamanya takut atit, takut acuk angin, apalagi takut ada selingkuhan di tempat lain. Auzubillahi min zalik. Yang pertama namanya rumah tangga kadang tidak sesuai apa yang kita inginkan. Pengennya kan bareng-bareng. Waduh, darling, yang modar nggak eling-eling. Tahu-taunya suaminya harus kerja atau istrinya harus kerja. Boleh, silahkan asal saling ridho. Yang keduanya bisa menjadi tips and tricks. Apa itu yang pertama? Atur komunikasi. Jangan komunikasi yang berlebihan. Dikit-dikit telepon, papa lagi apain sih? 5 menit kemudian, papa udah mam apa belum? Udah ya, atur komunikasi jangan berlebihan. Yang kedua, hindari hal-hal yang dapat membahayakan. Contoh, tiba-tiba ada reunian yang kira-kira nih bakal menanamkan bibit-bibit yang namanya apa tuh dulu celebek apa tuh? CLBK Bunda. CLBK. Emang dibacanya sih celebek. Coba kalau cilukba, lain lagi ya. Hati-hati, hindari hal-hal yang dapat mengundang amarah daripada suami ataupun istri. Dan tentunya izin kalau mau pergi kemana-mana. Ketahui nih jadwal suami lagi ngapain jam sekian, istri jam sekian ngapain. Nah insya Allah apabila tips-tips itu kita lakukan, tentunya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menggerakkan hati, Allah yang menjaga. Yang penting kita ini taat kepada suami dengan tentunya menjadi istri yang soleha. Apa istri yang soleha? Khairun nisa in nazarta ilaiha sarotka. Sebaik wanita dipandang suami pandai menghibur hati. Wa in amartaha atau atka, apabila disuruh selalu mentaat. Wa in ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha. Tatkala suami jauh bisa menjaga harta dan dirinya. Mudah-mudahan semuanya bakal punya keluarga yang sakinah, mawadah, penuh rahmah. Amin ya robbal alamin. Kalau udah saling percaya tuh jadi hubungannya enak ya. Udah tahu jadwalnya ngapain Bener. aja jam sekian. Oh suami lagi on the way ke kantor. Iya. Apalagi hubungan jarak jauh, kalau umpamanya udah curiga, stres bawaannya, hidupnya nggak tenang. Betul. Kok 2 hari udah nggak telepon sih, padahal memang lagi sinyalnya jelek misalnya. Bisa aja. Udah kemana-mana tuh Bang pikirannya Bang. Iya, dan Udah. pastikan atur jadwal. Jangan keenakan, nggak mau pulang-pulang. Tetap harus ada waktu, paling nggak dalam 1 bulan itu 2 hari, 3 hari pulang ke rumah jengukin anak istri. Kan ayang beb kangen. Anan-anat nih, anan-anat. Bun, Bunda. Masih ada yang baper, silakan nanya. Ayo, ya boleh. Nanya apa nih, suaminya di mana nih kira-kira ya? Wah, nih jauh nih kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana dari Majlis Taklim Nurul Jannah, Pejaten Barat 2, RW 08. Ya, Ya Allah, sampai habis napasnya itu bilang RW 8. Baper nih Bun. Iya. Begini Bun, suami saya kerjanya jauh, tapi saya malah senang gitu loh. Ih? Lah ini gimana sih? Suami jauh, Suami saya kerjanya jauh, tapi tapi saya malah seneng. Bun, tar dulu. Emang mau jadi cabe-cabean? Jauh sama laki digirang. Kan suami saya tuh orangnya cemburuan gitu. Oh. jadi ibu itu merasa saya- bebas gitu ya? Iya, jadi saya seneng bolak-balik ke rumah ibu gitu. Oh, jadinya banyak me time-nya, Bun. Ini ibu nikah, mohon maaf sudah berapa lama nih? Sudah 25 tahun. Oh udah lama, alhamdulillah. Terus gimana? Pertanyaannya adalah, Pertanyaannya gini, itu salah apa enggak saya begitu gitu. kayaknya sih nggak salah, orang ibu seneng banget ini. Iya, ibunya seneng bahagia. Ya gitu maksudnya salah. Maksud itu salah apa enggak gitu. Saya Iya. tuh bersikap seperti itu gitu. Iya, tergantung ibu mau salah apa mau bener kira-kira? Saya sih pengennya bener. Pengennya bener. Iya, kalau salah nanti ibunya takutnya
mukanya nggak senyum lagi nih. Oh, iya baik. Terima kasih. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waduh, ini yang tadi gelisah, gundah gulana jauh dari suami, Iya. khawatir. Kalau yang ini malah jauh, malah girang. Besok saya pulang ya. Ya kenapa pulang? Iya, ya cepet amat, masa 4 tahun Cepet doang amat. dinasnya. Iya, pas udah selesai, maaf ya ini baru selesai ketugas dari yang tempat yang kemarin. Ini ditugasin lagi tempat yang lebih jauh. Alhamdulillah. Ya Allah, suaminya langsung tanda tanya besar. Iya. Sebenarnya nggak salah ya. Mungkin husnuzon, kita selalu berbaik sangka. Mungkin ketika suami ada dekat dengan kita, ada keterbatasan. Ya, misalnya mau ke rumah ibu, dilarang misalnya. Atau ketika mau ke sini juga nggak boleh. Pastinya juga kalau ada suami di rumah, kewajiban utama kita adalah tetap melayani suami, menyiapkan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, cuma tanya sama hati, kenapa bisa senang jauh dari suami? Karena yang namanya cinta itu tidak mau berjauhan. Yang namanya sayang itu tidak mau berjauhan. Mungkin ini terlalu cinta. Jadinya maunya berjauhan. Ya, ambil hikmahnya. Tentu ini kalau tidak ada rasa rindu, tidak ada rasa cemburu, ini yang dikhawatirkan dalam hubungan. Bolehlah sesekali ada rasa rindu misalnya, boleh sesekali ada rasa kangen pasti gitu ya. Kalaupun senang itu coba tanda tanya di dalam hati, kenapa senang kalau suami jauh? Ya ini harus diperhatikan. Tetap dalam rumah tangga kita kan menikah pengen bukan 10, 20, 30 tahun, tapi pengen menua bersama. Ya. Bahkan bukan cuma di dunia pengen barengnya, tapi nanti sampai ke surga. Nah coba tanya dalam hati, kok senang kalau berjauhan? Apa memang karena sudah tidak cinta? Atau karena ini suaminya tuh kayaknya nyebelin banget gitu, sehingga pengennya berjauhan ya. Ala kulihal, pokoknya tetap harus ada rasa kangen, harus ada rasa rindu. Dan tentunya ketika misalnya suami kembali ke sini, ambil sisi positifnya, jangan akhirnya gerah hatinya. Oh kemarin 4 bulan, 4 tahun, 2 tahun, 1 tahun jauh dari suami, mau kemana aja boleh. Ke rumah orang tua nggak ditelepon, mau ke sana nggak ditanya. Akhirnya ketika suami datang, khawatirnya nanti suami itu bahkan menjadi gangguan dalam hati. Maksudnya apa? Iya. Oh suami kenapa sih ini lama banget sih nggak berangkat-berangkat gitu ya. Dikhawatirkan seperti itu. Karena lagi-lagi keharmonisan rumah tangga saling membutuhkan satu dengan yang lain. Saling rindu satu dengan yang lain. Bun, Bunda, coba ntar di rumah ya ibu ngaca. Ini kenapa ya saya ya kalau suami jauh kok kayaknya saya hatinya seneng gitu ya Bun ya. Kayaknya mesti ngedandanin suaminya Bun. Nah. Suaminya kalau emang rambutnya udah putih semua, warnain dah. Mau kayak kuah baso dah tuh. Atau kita lihat dari sisi lainnya, saat suaminya di luar kota, dia pulang nanti bawa duitnya banyak banget, bisa jadi. Jadi setiap ada tugas di luar kota, ya suami saya tugas keluar kota karena nih. banyak hadiahnya, banyak hadiahnya. bonusnya. Iya. Oh gitu, bisa juga gitu ya. Iya, gimana? Sudah puas dengan jawabannya? Insya Seneng dong. Ting. Kayaknya gitu sih Bang Melki. Kayaknya Pokoknya gitu. kalau keluar kota seneng gitu. Bener. Kenapa? Karena bonusnya banyak. Bener. Pasti bawa berkoper-koper. Iya. Pas dibuka baju kotor semua. Waduh. Ada juga mungkin yang suaminya udah lama nggak kerja nih. Begitu dapat kerjaan di luar kota, seneng banget akhirnya Iya. dapat kerja suami Alhamdulillah. saya. Terus? Alhamdulillah. Ya akhirnya pas di luar kota ibu ini kejadian seneng banget. Seneng banget jauh dari suami gitu ya. Iya sementara. Sementara ya Bu ya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Silakan, ada yang mau nanya lagi? Ayo langsung. Siapa lagi mau nanya? Ya, iya. boleh. Nah, ini nih pencetusnya yang RW 8 harus diucapin nih. Bunda siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Mansia Dari mana, Bu? dari Majelis Taklim Nurul Jannah, Pejaten Barat 2, RW 8. RT? RT 6. Kode posnya, Bu? Gak apal saya. Ya udah nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Bu. Baper nih ya, Bun. Iya. Ya. Saya mau nanya nih ya, boleh ya? Boleh, boleh. Mau curhat. Kan suami saya usianya emang udah agak lanjut. Tapi kerjanya jauh. Heeh. Gitu. Di mana, Bu, kalau boleh tahu? Kerjanya jauh di Bandung gitu ya. Oh, di Bandung. Iya. Nah, apa kan dia kerjanya di Bandung? Iya, Bu, tadi udah Nah, bilang. saya kan Di mana, Bu? Maaf, ya, suaminya kerjanya? di Bandung. Oh, Bandung ya. Ya. Kirain saya di Jawa Barat. Kirain saya di Jawa Barat. Bandung Sukabumi. Oh iya, ada Ya. Sukabumi. Ya. Nah tuh lain lagi jadi ke Sukabumi. Pertanyaan saya, Pasti di Bandung. Pertanyaan saya. ya, kalau suaminya kerja di mana?
Di Bandung. Di Bandung. Bang Melki, Bandung apa Sukabumi? Bandung apa? Maaf Bu ya, ini maaf banget ini ya. Iya, iya. Bandung apa Sukabumi? Di Bandung. Oh di Bandung. Iya. Bandungnya mana? Terusan Sukabumi. Bandungnya di Sukabumi, Bunda. Oh, Ih, Bunda ih. Ya. Bikin Aduh, ribet udah, nih gimana, Bunda. Bunda aja dah. Ya. Jadi suaminya ada di Bandung. Bandungnya di Sukabumi kan? Ya. Ya. Jadi saya mau nanya nih. Iya Bunda, boleh silakan. Kan kalau kita harus taat sama suami. Iya dong, harus. Kita kan harusnya izin gitu ya. Kalau suami kita kerjanya jauh, Iya. apa kita harus izin Oh. sama suami kita gitu. Kalau kita mau pergi ngaji gitu ya, kita mau arisan gitu ya. Terus lagi, sama lagi kita teman-teman mau pada main ke rumah kita, Iya. apakah kita izin sama suami? Suami kita jauh kerjanya. Ya, terima kasih banyak Sama-sama, Bu. atas waktunya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apakah istri perlu izin sama suami, sedangkan suaminya kerjanya jauh? Di harus tetap izin. Bandung. Di Bandung. Bandungnya di belah mana? Terusan Sukabumi. Terusan Sukabumi. Sukabumi apa Bandung? Di Bandung lagi. Balik lagi. Sampai keder. Nah, nanti kita jawab setelah yang satu ini ya. Tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Bunda. Iya. Sekarang langsung kita jawab nih pertanyaan dari Bunda Mansiah nih. Iya. Jadi suaminya itu di luar kota jauh di Bandung. Nah harus izin nggak ke suaminya yang di Sukabumi nih? Iya. Jadi kan, Yang di Suami Bandung, kerja, Bang. suaminya di Bandung, Suami- izinnya ke Sukabumi. ya kan suaminya kerjanya di Bandung. Oh, gitu. Sama di Sukabumi. Mau tanya lagi. Bun, Bunda, suaminya kerja di mana? Di Bandung apa Sukabumi? Terusan Sukabumi. Di gitu ya. Bandung, Jalan Sukabumi kali gitu ya. Iya, bicara tadi mengenai masalah izin. Izin. Di dalam Islam, seorang istri wajib untuk izin kepada suami apabila ingin keluar rumah. Meskipun suami istri jaraknya jauh. Lalu bagaimana caranya? Sekarang ini kan sudah ada yang namanya handphone. Sekarang ini sudah ada yang namanya alat komunikasi. Kita pernah mendengar satu kisah ya, ketika itu ada seorang istri yang orang tuanya sakit luar biasa. Kemudian ada datang utusan menyampaikan bahwa orang tuamu sakit. Saya nggak berani keluar karena saya nggak dapat izin. Oh. Kemudian balik lagi utusannya. Keadaannya makin parah tapi orang tuamu sudah dalam sakaratul maut. Saya nggak bisa berani keluar, saya nggak dapat izin dari suami. Subhanallah, ini istri yang soleha. Kembali lagi utusannya, balik lagi mengabarkan bahwa orang tuanya sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu apa yang dikatakan? Saya mendoakan dan saya akan keluar apabila dapat izin dari suami. Dan tahukah ibu, ternyata atas apa yang dilakukan oleh seorang istri yang solehah tadi, tetap dia menjaga dirinya di dalam rumah, sehingga itu orang tua yang meninggal dunia masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah, itu gambarannya kita kiaskan bahwa ketika seorang wanita dia menjaga haknya suami, yaitu izin ketika mau keluar rumah, maka insya Allah kita mendapatkan kebaikan, orang tua kita pun juga mendapatkan kebaikan karena bisa mendidik kita menjadi istri yang solehah. Amin. Wajib izin. Apalagi sekarang kondisinya mudah, gampang, mau tinggal telepon-telepon aja. Jadi tetap kita ada komunikasi. Tapi yang kedua, bisa bikin perjanjian sama suami. Pak, besok nih saya mau ada pengajian, nggak tahu jadi apa enggak. Tapi kalau sekiranya jadi saya berangkat ya Pak. Kayaknya mah habis dari pengajian saya mah mau jalan-jalan tuh ke pasar-pasar yang diskon-diskonnya sampai 80%. Diizinin ya Pak. Belum dibaca-baca. Malam belum dibaca-baca. Nah paling tidak tunggu sampai besok. Ada nggak jawabannya? Itulah cara ikhtiar kita untuk menyampaikan pesan kepada suami bahwa kita hendak izin ketika keluar rumah. Lagi kan sekarang udah zaman video call ya Bang ya. Gampang banget. Oh gampang banget. Jadi tidak ada alasan bagi seorang istri yang berjauhan dari suaminya
untuk izin ketika keluar rumah. Jadi kalau Gampang. umpamanya tidak diizinkan Bunda, terus tetap dilakukan umpamanya, sayang aku besok mau ke Bandung nih, habis itu mau ke Sukabumi. Terus kata istri aku, kata suaminya nggak boleh. Tapi tetap dilakukan, ya akhirnya dia tetap ke Bandung sama Sukabumi, itu dosa berarti. Ya tergantung Sukabumi Bandung apa ke Cianjur gitu. Izin. Apa jadi muter-muter ke Cianjur? Oh iya, iya. Izin Baik. juga nggak gitu? Iya, sebaiknya memang izin dari suami karena kita menghadirkan orang lain ke rumah suami kita. Izin terlebih dahulu. Memang pastinya kan kalau kita mau ngundang teman biasanya 2 hari kemudian, sampaikan dari sekarang. Bang maaf 2 hari kemudian saya mengundang teman-teman saya, perempuan semua, insya Allah suami yang baik mengizinkan istrinya buat silaturahim. Rumahnya dijadikan tempat buat silaturahim. Nah emang Bunda mau bawain berondong? Enggak, Yang bawanya penting- ibu-ibu semua. Yang penting izin dulu. Iya, Udah. tetap harus izin. Komunikasi udah gampang banget sekarang. Bun! Ya. Bunda! Iya. Masih ada yang baper gak? Silakan kalau mau nanya Nah, lagi. ada yang Ayo. mau nanya. Oh, Beben. Ternyata mau bertanya. Ayo. Silakan Ben. Ini sebaliknya, misalkan Hmm. istrinya jadi TKI atau TKW, bukan Sukabumi ya, ke luar negeri. Ben, nggak mau pakai baper Ben. Password kita itu loh Ben. Baper. Oh iya. Jawab sih. Terus sebagai istri, otomatis tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri atau seorang ibu. Nah, bagaimana Islam menanggapinya? Oh, jadi Bang Beben istrinya yang keluar. Kalau misalnya negeri. istrinya yang di luar bekerja tuntutan karena memang mungkin suaminya belum mendapatkan kesempatan. Ya, betul. Itu boleh-boleh juga. Jadi di dalam pernikahan memang selayaknya suami yang mencari nafkah, istri yang di rumah. Tapi kan terkadang tidak sesuai kenyataan, tidak sesuai harapan kita. Akhirnya istri yang memiliki kesempatan Pergi keluar. kerja. Sementara suami belum, nggak masalah. Yang penting tetap bisa menjaga diri dan juga kalau sekiranya memang kan kewajiban seorang istri melayani istri ya. Nah tentu dengan jarak jauh itu kan tidak bisa. Nah makanya Saya mau atuh. nanya, emang Bang Beben ridho enggak istrinya jadi di TKW? Insya Allah ridho. Alhamdulillah. Kalau suami- Pelan banget suami. Pelan banget ya Beben. Kangen dia. enggak juga. Iya, selagi hak dan kewajibannya itu tetap ditunaikan, Betul. Bang Beben tetap nafkahin, ya. Sang istri pun tetap menjaga dirinya. Betul. Nah, itu hal yang diperbolehkan. Iya. Karena Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang yang kaya, pedagang yang sukses. Artinya apa? Seorang perempuan pun boleh kok bekerja, Boleh. asalkan menjaga dirinya daripada fitnah. Jadi boleh asal Bebennya ridho. Iya Ridho, tentunya Bang izin Beben dari suami ridho. kan Bun ya. Iya, Izin dari tentunya. suami untuk pergi nih keluar kota, keluar Betul. negeri. Misalnya ke Sukabumi, ke Cianjur, ke Bandung. Balik lagi. Balik lagi. Jadi Bunda, ini sebenarnya ya nih, Bunda-bunda di sini biar paham ya Bunda, Lisa, Bunda Nada. Ya. Beben itu istrinya di luar negeri emang, tapi masih di Jakarta juga. Karena istrinya Beben itu guru. Jadi maksudnya Beben luar negeri, swasta dia, guru swasta jadi. Oh, bukan di TKS. negeri. Bukan di negeri ya Pak. Bunda TKS, Apa tuh? tenaga kerja Sukabumi. Bercanda. Nah, Bun, Ya. silakan kalau mau ada yang nanya lagi, ayo. Ada yang mau bertanya lagi? Wah, silahkan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Baper ya Bun. Iya. Nama saya Endahwati dari Majelis Talim Nurul Jannah, Pejaten Barat 2 RW 08. Saya mau tanya nih Bun, Ya. suami saya kan di luar kota, kerjanya jauh itu. Terus yang saya mau tanya ini tentang masalah nafkah batin. Tanya ini Bun. Benar. Jadi Ya. kalau umpamanya jauh di luar negeri atau di luar daerah, nah nafkah batinnya gimana nih? Nah, Itu iya, ya? itu. Nafkah batin. Masalahnya gimana? Kan kita kangen-kangen juga Bun. Iya dong pasti. Baik Bunda, terima kasih ya pertanyaannya ya. Itu aja Bunda, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan dari Ibu ini akan kita jawab setelah yang satu ini. Tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda.
Assalamualaikum Bunda. Bun! Iya. Bunda! Iya. Nah, Bunda Lisa, Bunda Nada gimana nih permasalahan ibu tadi nih? Masya Allah tadi Bunda udah bilang kangen sama ayang embeb. Sama suami pengen kita unyu-unyuan. Jauh bagaimana itu ya? Memang namanya rumah tangga tidak selalu apa yang kita inginkan terjadi sesuai harapan. Bahkan rindu, apalagi kalau baru ketemu besoknya udah pulang. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu Di dada. apa kalau nyanyi mah. Udah. Ini lagi ngikut-ngikut. Tapi ini masalahnya adalah nafkah batin. Nafkah nih. batin. Ada dalam ilmu fikih dikatakan istimna bizauj. Apa tuh artinya? Bersenang-senang dengan pasangan yang halal tanpa jima. Tanpa berhubungan secara langsung. Boleh? Boleh. Karena pasangannya halal. Jadi haram apabila dilakukan dengan pasangan yang haram. Ada fikol, boleh deh tuh Bunda dandan cantik. Depan suami pakai fikol. Neng udah dandan. Boleh untuk menarik nafsu seorang suami daripada melakukan maksiat atau melakukan zina. Dalam ilmu fikih dikatakan boleh istimna bizauj. Namanya bersenang-senang dengan pasangan yang halal bi ghairi jima, tanpa berhubungan secara langsung. Asalkan dilakukan dengan pasangan yang halal. Jangan sekarang kan nauzubillah min zalik, orang pada pacaran main fikol-fikol manggilnya Abi Umi. Ya, ntar kalau udah putus jadi cerai. Bagaimana itu Abi Umi? Belum nikah udah panggil Abi Umi ya. Oleh karenanya hak dan kewajiban batin tetap bisa disalurkan untuk menghindarkan kita daripada kemaksiatan. Yang keduanya, Bunda pun tetap mendapatkan nafkah bulanan ya. Suami masih wajib memberikan nafkahnya untuk Bunda dan keluarnya tanpa izin suami itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Rasulullah SAW mengatakan keluarnya seorang istri daripada rumahnya tanpa izin daripada suaminya, maka setiap jengkal langkahnya dilaknat oleh para malaikat. Nauzubillahimin Zalik. juga jangan memasukkan tamu yang tidak disukai oleh suami. Gitu ya Bun ya. Jadi kalau misalkan lagi jauh-jauhan sama suami atau suami jauh sama istri, fikol boleh, telepon boleh untuk mengeluarkan hasrat daripada keduanya, namanya istimna bizauj. Boleh bersenang-senangan dengan pasangan yang halal tanpa secara langsung. Nah, sudah jelas ya. Sebenarnya kita tuh udah mau selesai nih acara hari ini. Tapi ada satu pertanyaan di benak otak saya Ya, ini. kenapa Bang Melki? Kalau umpamanya ada suami istri, suaminya dinas keluar kota atau keluar negeri jauh. Tapi dalam jangka yang lama dia tidak pulang-pulang dan lama-lama tidak ada kabar, menghilang begitu saja. Nih, istrinya ini boleh menikah lagi atau tidak? Oh, Gak ada kabar, udah lama Bang pula Toib gitu. berarti dia Bang terima. Toib Bang nggak Toib, pulang-pulang. nggak pulang-pulang, nggak ada kabar. Meninggalkan istri anak begitu saja. Iya, padahal sebenarnya dengan alat komunikasi sih tidak ada alasan untuk tidak ada kabar ya. Betul. Tapi memang ketika akdun nikah itu kan seorang suami itu menandatangani buku nikah tuh. Dan di dalamnya itu tertulis sigat taklik, perjanjian seorang suami. Apa di antara pasal-pasalnya, di antara perjanjiannya, apabila saya tidak memberikan nafkah kepada istri saya dan istri saya bisa menuntut kepada pengadilan dan membayar iwat, maka jatuhlah talak saya. Satu, artinya apa? Pertama, kalau istrinya ridho, nunggu dengan sabar, nggak ada kabar setahun 2 tahun, tetap sabar, nunggu ridho, itu boleh-boleh saja. Oke. Tapi di dalam perjanjian suami, nih wahai suami, ketika akdun nikah itu coba buka lagi buku nikah, ada sigot taklik perjanjian. Ketika tidak memenuhi nafkah dan kemudian tidak memberikan nafkah sekian lamanya, maka istri nggak ridho. Nah, nggak ridhonya ini mengadukan kepada pengadilan, membayar iwat, maka tanpa istrinya jauh, suaminya jauh di mana, maka itu bisa jatuh 1 talak. Jadi makanya suami jangan sampai nggak ada kabar. Kalau istrinya ridho, alhamdulillah. Kalau nggak ridho, itu bisa menggugat. Jadi hati-hati gitu Bang. Jadinya apalagi kalau menikah,
ya tentunya gimana nih, harus juga nggak langsung menikah, harus diputuskan dulu statusnya yaitu perceraian. Udah buru-buru pengen nikah lagi aja. Iya. Ada masa idahnya dulu. Tuh. Cek lagi ke orang tua, ke keluarganya, ini ada kabar nggak nih ke keluarganya? Tuh. Ternyata hilang juga. Ya Allah, pasang iklan aja apa ya orang hilang. Dicari ya. Ngenes banget ya. Alhamdulillah, Iya. semoga tema kita hari ini bisa memberikan masukan-masukan dan memberikan keberkahan buat kita semua ya. Nah Bunda, sebelum kita pamit, siapa yang mau berdoa nih? Bunda silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sahil umurana. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami ya Allah. Wasahil umur ikhwanina wa akhwatina. Juga permudahkanlah urusan saudara-saudara kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jagalah pandangan kami ya Allah. Jagalah kemaluan kami ya Allah. Janganlah engkau sesatkan kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda Lisa, terima kasih Bunda Nada, terima kasih teman-teman dari Ar-Rohim. Terima kasih bunda-bunda yang ada di studio dan terima kasih juga bunda-bunda yang ada di rumah. Kalau mau nonton langsung ke Assalamualaikum Bunda di studio, langsung aja DM di Instagram kami di sini. Jangan lupa saksikan kita terus di Assalamualaikum Bunda setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum.